online di luar sana. Nah, karena next, Bu. Karena enaknya bisnis online itu modalnya kecil. Yang namanya modal kecil, resikonya juga kecil. Terus nggak perlu macet-macetan juga, hemat waktu, bisa di mana aja. Yang penting pelanggannya itu di seluruh dunia. Kenapa? Karena setiap orang rata-rata pegang handphone itu kurang lebih 4 jam per hari. Gitu. Next, Bu. Nah, ini banyak nih perusahaan-perusahaan di luar sana ini pada bangkrut. Nah, ini ada yang 2.000 lebih hotel tutup karena corona. Ada juga nih KFC tutup 100 gerai gara-gara corona ini. Next, Bu. Nah, dulu nyari kerja kan susah, apalagi ditambah corona seperti ini, nambah susah lagi dong. Nah, ini ada pengangguran aja sampai puluhan juta orang. Terus ini 30 juta karyawan aja sampai terancam PHK loh. Next, Bu. Nah, ini dia nih, ada bisnis yang cuan dan amsyong di tengah corona. Ada bisnis yang turun, malah ada juga bisnis yang meningkat. Nah, bisnis yang meningkat itu seperti apa? Seperti farmasi. Farmasi itu sekarang kan banyak yang jualan masker kain kayak gitu. Nah, ini telekomunikasi. Sekarang kuliah, sekolah itu pada daring semua. Terus ini e-commerce juga. Next, Bu. Nah, jika bisnis online ini memang sangat menguntungkan, lalu mengapa sih banyak yang ragu bahkan gagal menjalankannya? Ini ada tantangannya nih, next, Bu. Tantangannya itu ada proses, ada produknya, terus promosi, toko online, closing skill, mentoring, dan database konsumen. Kita itu harus kerjain ini semua nih. Tapi kan kalau misalnya kerjain sendiri itu kan pasti ribet. Nah, apa nih solusinya? Next, Bu. Kita bergabung dengan Bos Internet. Nah, Bos Internet ini sudah bergabung dengan perusahaan dan organisasi pendukung sekolah bisnisnya. Namanya itu One Vision. Gitu. Next, Bu. Nah, di sini itu sudah disediakan produknya, terus sistem bisnisnya, copywriting, tutorial, selling skill, dan teamwork gitu. Next, Bu. Nah, ini kantor pusatnya itu di China, berdiri tahun 95 dan pada tahun 2000 itu masuk ke Indonesia. Jadi di Indonesia aja ini udah 20 tahun loh. Nah, Tiens juga memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara dan cakupan bisnisnya sudah lebih dari 190 negara. Gitu. Next, Bu. Nah, ini ada penghargaan dan sertifikatnya. Kita udah ada sertifikat syariah, sertifikat halal Indonesia, kita udah masuk ke top 500 Asia Brand. Nah, kita juga sudah dilindungi oleh APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Gitu, jadi udah aman banget. Next, Bu. Nah, ini pendirinya nih, Mr. Li Jinyuan, salah satu orang terkaya di China dengan total aset 10 miliar US dollar. Nah, ini pas penerimaan sertifikat syariahnya juga oleh Bapak Maruf Amin, Ketua MUI. Gitu. Next, Bu. Nah, ini ada produk-produknya nih, ini ada kalsium. Next, Bu. Ada kalsium ini chewable tablet, bentuknya tablet, ada Renops, ada spirulina nih kan yang paling booming. Nah, kalau mau cek di Google, masker terbaik di dunia ini pasti munculnya nih dari Tiens gitu. Nah, ini ada Mooncott juga, ada zinc. Next, Bu. Ada tehnya, teh 1000 manfaat, terus chitin chitosan, grape extract, Vitamin soft gel, double cellulose. Next, Bu. Nah, ini ada produk-produk yang lainnya, ada nonitren, diakon, glukosamin, helmatras. Nah, ini ada produk yang best seller-nya nih. Bukan berarti produk yang lainnya nggak best seller. Ini salah satu yang best seller-nya. Peninggi badan. Ini testimoninya nih. Ada yang 20 hari naik 4 cm, 20 hari naik 3 cm, 15 hari naik 4 cm. Next, Bu. Ini ada pelangsing badan juga. Nah, testimoninya juga udah banyak banget. Next. Next, Bu. Ini ada paket khusus nih untuk COVID. Next, Bu.
Nah, mungkin nih ada, impian-impian, dari teman-teman semua ini ada sebagiannya ada di sini nih. Ada yang pengen punya usaha sendiri, pengen punya penghasilan lebih besar, membahagiakan orang tua, memiliki rumah dan mobil baru. Ini mungkin nih, ada impian-impiannya itu ada, sebagiannya ada di sini. Next, Bu. Nah, di sini ada buku The Cash Flow Quadrant, karya Robert T. Kiyosaki. Nah, di buku ini menjelaskan tentang paradigma kerja. Paradigma kerja itu ada dua, ada paradigma umum sama paradigma sukses. Paradigma umum itu kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tapi kalau misalnya kita nggak bekerja lagi, penghasilan akan terputus, gitu. Nah, apalagi di zaman, Covid kayak gini, ini banyak banget nih yang dirumahkan, gitu, di-PHK. Nah, ini yang kedua nih, ada, paradigma sukses. Paradigma sukses itu kita bekerja. Nah, di sela-sela pekerjaan, mereka itu membangun aset, yang di mana ketika mereka tidak bekerja lagi, asetnya sudah jadi, mereka punya penghasilan pasif. Gitu. Next, Bu. Nah, ini ada 4 keuntungan nih di bisnis ini. Yang pertama itu keuntungan langsung. Contoh nih penjualan dari masker. Modalnya itu satu paket 40.000, sorry, harga jualnya 100.000 per paket. Jadi keuntungan satu paketnya itu 60.000. Contoh dalam satu hari itu terjual 5 paket. Jadi, 5 paket dikali 60.000, hasilnya 300.000. Kalau dirutinin selama 1 bulan, itu bisa sampai 9 juta, baru dari masker aja, belum dari produk yang lainnya. Next, Bu. Nah, ini ada bonus mingguan dan bulanan. Ini namanya Tesa nih. Dia, sekarang baru kelas 1 SMK. Ini bonus yang minggu ketiga nih, minggu ke-1 itu 1,7, minggu kedua 600, minggu ketiga 700, minggu keempat 400. Kalau ditotalin ini sampai 4 jutaan. Terus ini, namanya Iqbal. Dia sebulannya aja sampai 6 jutaan loh, kebayang nggak? Terus ini, namanya Randy Movaris. Dia sekarang baru, eee, naik kelas 3 SMK. Dia bahkan sebulannya itu sampai 10 juta loh, gitu. Nah, kebayang nggak sih anak sekolah udah punya penghasilan kayak yang kerja gitu. Nah, next, Bu. Ini mentor kita nih, Bu Cynthia Octavia, dia dia dari Jakarta. Dia dulu kerja, terus, kuliah, jalanin bisnis ini juga. Nah, 6 bulan pertama jalanin bisnis ini, dia punya penghasilan 11 kali lipat dari gajinya, gitu. Nah, next, Bu. Nah, ini mentor kita juga, Pak Alvin Yamin. Next, Bu. Nah, ini Pak Ruli Wahyudi, dia seminggunya itu sampai 100 juta bonusnya. Nah, next, Bu. Ini bahkan lebih dahsyat lagi, ini Parsi Kanata, dia sampai 500 jutaan, gitu. Next, Bu. Nah, ini ada reward nih, ini mentor kita juga ada yang dapat ke Singapura, next ke China, ini mentor kita juga nih, eee, next. Nah, ini dia nih, Pak Alvin Yamin, dia itu, mentor kita juga, dia salah satu orang yang dapat BMW gratis dari bisnis ini. Nah, eee, yang sebelahnya itu mentor kita juga, dia namanya Kak Cynthia Octavia, yang dari Jakarta. Kebayang nggak sih dia itu mobilnya itu yang kedua, yang pertama itu udah dikasih ke orang tuanya. Next, Bu. Nah, ini mahasiswa, ini ibu rumah tangga. Next. Ini lulusan SMP. Terus next. Nah, ini Pak Khoerudin. Ini rumah yang dulunya nih. Dia dulu sampai bayar ujian nasional aja sampai mulung Aqua loh. Kebayang nggak sih? Berarti posisinya di bawah kita dong. Nah, dia serius jalanin bisnis ini 2 sampai 3 tahun, ini dia hasilnya nih. Nah, ini hasil dari bisnis ini nih, keren banget kan. Nah, next, Bu. Dia pas dapat ke luar negeri juga. Next. Nah, ini yang keempat nih, bonus sharing internasional. Next. Next. Nah, kenapa sih kita itu harus bergabung dengan Bos Internet? Next, Bu. Karena investasi belajar online di luar sana itu harus membeli buku kayak gini nih. Terus ada trainingnya juga.
trainingnya itu ada yang 9 juta, ada yang 3,5 juta, itu di luaran sana ya. Nah, next Bu, kalau di bisnis ini ada 2 cara, ada reseller sama distributor. Kalau reseller itu yang pertama, ini kita bisa dapat masuk grup WA khusus program database, yang kedua kita dapat pelatihan private via Zoom seminggu 2 kali, dan bimbingan WA tiap hari. Terus dapat ratusan konten untuk status di semua sosmed. Dapat, next. Dapat gratis kelas online-nya juga. Nah, kayak gini tuh bisa dapat gratis loh. Next. Disediakan produk untuk dipromosikan dengan komisi 50%, plus diajarin jualannya juga. Terus dapat, gratis 10 kapsul masker spirulina, sebagian untuk disalurkan sedekah yatim dan duafa. Sekali bayar berlaku seumur hidup. Nah, pendaftarannya hanya 200.000 doang. 200.000 itu dapat ini semua. Di luaran sana dapetin ini semua itu harus berjuta-juta loh, gitu. Next, Bu. Nah, ini nih, eee yang cara memulainya itu ada 2, reseller sama distributor. Kalau reseller, dia itu stok produk itu lebih sedikit, tapi reseller itu dapat keuntungannya itu dari untung jualan doang, gitu. Nah, kalau distributor, stok produknya itu lebih banyak, tapi kelebihannya juga dia yang banyak. Dia bisa dapat dari untung jualan, dapat bonus mingguan, bulanan, reward, kayak gitu. Next, Bu. Nah, ini cara cepat nih buat jadi distributor. Ini pendaftarannya 99.000 dan ini ada paket membership-nya, ada di Bronze, Silver, Gold, Platinum. Nah, bedanya apa? Bedanya itu ada di diskon produk. Di Bronze itu nggak ada diskon produk, di Silver itu 5%, di Gold 8%, Platinum 15%. Next, Bu. Nah, ini, eee bedanya bisnis ini dengan bisnis yang lain, contoh nih, kita bandingin bisnis ini tuh dengan KFC, McD, kayak gitu. Mereka itu membangun seperti itu tuh butuh modal 10 miliar, tapi hasilnya 20 juta per minggu. Nah, kalau di bisnis ini, buat dapetin 20 juta per minggu itu cukup di silver dengan modal 4 juta doang. Nah, apalagi di platinum nih sampai, 65 juta. Nih cara alternatifnya nih buat di platinum. Teman-teman cukup di gold, nanti ajak 2 teman lagi di gold, otomatis teman-teman jadi platinum dengan sendirinya, gitu. Next, Bu. Ya, mungkin itu saja yang bisa, Devita sharing-kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak ya, tapi nggak apa-apa. Kalau yang nggak ngerti nanti bisa tanya sama para pengundangnya buat penjelasan lebih detail tentang produknya atau tentang peluang usahanya. Nah, kalau apa namanya? Nah, ini kita masuk ke sesi selanjutnya. Nah, kalau tadi teman-teman mungkin nggak ngerti ya penjelasan tentang bisnis atau produknya, kalau yang ini pasti teman-teman bakalan ngerti. Kenapa? Karena kita akan dengerin sharing dari orang-orang yang sudah pernah menjalani bisnis ini, bukan pernah ya, mereka sudah menjalankan bisnis ini dan sudah mulai merasakan hasilnya. Biar nggak hoax gitu loh, kan pengennya yang pasti-pasti aja, benar nggak? Pengennya kan yang ada buktinya. Nah, makanya ini saya sediakan orang-orang yang sudah berprestasi dalam bisnis ini. Di yang pertama ada seseorang masih muda ya, seorang laki-laki masih muda, beliau juga kerja, masih kerja juga, kuliah juga, dan bisnis juga. Jadi ingat Bapak Ibu, bisnis ini bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah, karena beliau ini kerja plus kuliah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedengaran, Ab? Tes dulu. Kedengaran? Apa kedengaran, Ab? Suaranya jelas? Oke, kalau kita perkenalan dulu ya. Next up. Nah, perkenalkan ya, nama saya Putri Nurdinda. Saya tinggal di Kampung Ciranjit Timur. 18 tahun goblok. 12 tahun. Saya lahir di Bekasi 29 April. Nah, masih lama sih ulang tahunnya. Boleh dicatat dulu deh kalau misalkan ini. Nah, status saya jomblo karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Hobi saya itu traveling, tapi nggak mau ngeluarin uang. Jadi maunya tuh gratisan. Mau jalan-jalan ke Bali, tapi pengennya gratisan, teman-teman. Oke, next. Ini latar belakang saya.
saya sekolah dasar di SDN Rangungan Nomor 01, SMP di MTS Al-Furqan Cilengsi. Jadi pendidikan terakhir saya itu cuma SMP. Jadi saya emang lulusan SMP. Nah, jadi saya itu orangnya pemalu banget teman-teman. Saya itu orangnya introvert banget. Kalau misalkan saya nggak ditanya, saya nggak bakal nanya. Kalau misalkan orang itu nggak ngajak ngobrol, saya itu nggak bakal ngomong duluan gitu. Nah, ini ada foto saya pas zaman sekolah. Ini sama teman-teman SMP saya. Kalau lagi ada jam kosong gitu foto-foto. Ini ada foto saya juga tuh pas lagi bukber. Oke, next. Nah, ini saya tuh teman-teman ya, dari SD sampai SMP itu senang banget sama olahraga. Jadi apalagi olahraga itu main volley. Nah, ini pas saya ikut lomba volley. Jadi saya kepilih tuh. Alhamdulillah nih, saya juga dapat juara. Next. Nah, di sini saya mau ceritain awal saya join di bisnis ini tuh kayak gimana sih. Nah, teman-teman, jadi sebelum saya join di bisnis ini, saya tuh dulu pernah kerja. Saya pernah kerja, gajinya itu sebulan cuma 1 juta. Nah, pas saya lagi kerja itu, saya sama kakak kelas itu ditawarin masker spirulina. Itu masker yang paling best seller. Nah, itu saya pakai itu emang bener banget ya, produknya tuh bagus gitu. Nah, setelah saya pakai produknya, saya ditawarin tuh buat jadi reseller dia. Jadi bantu dia jualan. Nah, oke lah, saya mau ya. Saya posting. Nah, ternyata laku. Jadi laku, jualannya tuh pokoknya laku deh gitu. Setiap hari saya ngambil ecer ke kakak kelas saya ini. Nah, pas udah tahu nih ternyata saya jualannya laku, kakak kelas saya ini nawarin nih buat jadi distributor. Ya udah tuh saya langsung dipresentasiin sama beliau, saya dipresentasiin, terus menurut saya menarik juga ya gitu. Nah, kebetulan banget saya itu besoknya itu ada seminar offline. Jadi sebelum ada COVID ini tuh kita pernah seminar offline. Jadi karena sekarang ada COVID, kita seminarnya online teman-teman. Jadi saya datang seminar offline. Nah, pas acaranya udah selesai, ternyata emang benar gitu, bisnis itu bagus banget. Jadi pembicara di depan itu udah jalan-jalan ke luar negeri, pokoknya penghasilannya udah lumayan banget deh. Nah, nggak lama tuh saya langsung ngambil keputusan buat jadi distributor. Kurang lebih itu pas awal ya, namanya baru lulus, belum punya penghasilan, punya uang cuma 300.000. Saya DP dulu 300.000, itu saya stok produk. Selama 1 minggu itu sambil jualan, saya sambil cari modal teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk bergabung jadi distributor itu langsung ke bronze. Nah, kan namanya anak sekolah ya nggak sih, baru lulus gitu, belum punya penghasilan. Itu dapetin uangnya dari mana sih buat gabung di bisnis ini? Nah, saya itu dapat uangnya minjem. Saya itu minjem ke nenek saya. Alhamdulillah itu dikasih. Jadi kurang lebih itu saya join ke beras 2 jutaan. Nah, kenapa sih saya malah milih buat jadi distributor? Nah, seperti tadi yang udah dikatakan ya, yang namanya jadi reseller kan ya cuma bantu jualan doang. Kita cuma dapat untungnya juga kan bonus, bisa dapat reward, jalan-jalan ke luar negeri, motor, mobil gratis teman-teman. Nah, oke, next. Nah, mentor saya pernah bilang, yang namanya sukses itu kan nggak cepat, Bapak Ibu. Benar nggak sih? Jadi pas saya join, itu saya mulai ngejalanin bisnisnya. Saya mulai ceritain ke teman-teman terdekat saya mulai ceritain ini bisnis bagus, terus ini saya kenalin produknya, ini produknya juga bagus, produk terbaik di dunia. Nah, alhamdulillah sih ya, banyak yang positif, banyak juga yang negatif. Tapi mentor saya pernah bilang gitu, kalau misalkan ada yang negatif, ya udah biarin. Kita cari orang yang mau aja gitu, orang yang mau diajak berjuang bareng. Ada yang minat nih jadi reseller resmi saya, ada yang mau jadi distributor juga. Gitu teman-teman. Oke, next up. Alhamdulillah ya, setelah berjuang, grup pun mulai berkembang gitu. Jadi
grup saya yang tadinya cuma ada 1-2, tapi sekarang udah ada puluhan. Datang seminar tuh sekarang rame-rame sama grup. Next up. Oke, next. Ini banyak banget teman-teman ya. Nah, karena ini produknya bagus, saya jualan tuh kencang banget teman-teman ya. Closingnya tuh satu botol. Kalau misalkan ada nih kali reseller, terus ada yang bilang, produknya mahal gitu. Nah, mungkin orang-orang itu belum tahu kualitas produk kita, karena produk kita itu terbaik di dunia. Nah, teman-teman kan bisa cek Google tuh, produk terbaik di dunia atau masker terbaik di dunia, itu yang muncul tuh dari Binance. Oke, next. Mantap itu closingannya. Nah, alhamdulillah juga. Jadi sekali closing itu dari jualan kadang dapat 2 juta. Nah, selain dapat untung dari jualan, saya juga dapat bonus mingguan, teman-teman. Jadi ini ada bonus mingguan saya. Ini ada yang seminggunya 900, 800, 1 juta. Jadi lumayan ya nggak sih ini buat anak sekolah. Apalagi kan sekarang banyak banget nih anak sekolah yang pada di rumah, pada daring. Sambil bisnis kan enak ya nggak sih? Terus dapat uang juga. Next up. Nah, alhamdulillah juga nih selama 6 bulan nih. 6 bulan pertama saya jalanin bisnis ini, saya dapat reward ke Malaysia. Jadi bulan Maret kemarin itu saya baru pulang dari Malaysia. Ini tuh 100% gratis dari bisnis ini. Jadi saya nggak ngeluarin uang sama sekali. Intinya sebelum saya jalanin bisnis ini ya, saya tuh belum punya paspor, saya belum pernah ngerasain tuh naik pesawat. Ya boro-boro ke Malaysia, ke Bali aja saya belum pernah. Jadi senang banget gitu pas jalanin bisnis ini tuh ternyata saya bisa dapetin yang lebih, yang tadinya cuma buat tambah-tambahan aja, tapi saya bisa dapet jalan-jalan gratis ke luar negeri. Ya mungkin buat apa sih ya, buat teman-teman semua itu biasa gitu. Cuma ini bagi saya tuh wah luar biasa banget. Ini norak-noraknya saya ya. Ada apa sih? Ada burung aja saya videoin, ada view yang bagus saya foto. Pokoknya ini pengalaman pertama saya jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman. Next. Nah, ini juga lagi jalan-jalan malam di Malaysia. Ini di Twin Tower. Oke, next up. Nah, alhamdulillah juga selain dapat ke Malaysia, saya juga dapat trip ke 3 negara. Ke Singapura, Malaysia, Thailand. Next. Jadi harusnya tuh Maret kemarin tuh saya udah berangkat teman-teman ke Singapura, Malaysia, Thailand. Cuma berhubung ada corona, jadi nggak jadi, ditunda jalan-jalannya. Oke, next. Nah, saya mau ngucapin terima kasih kepada mentor-mentor saya yang luar biasa. Nah, ini ada Ibu Siti Fatimah, beliau mentor saya. Beliau kakak kelas saya, tapi sebelum saya nggak pernah kenal, saya belum kenal sama beliau, kita bukan saudara, tapi saya dekat banget sama beliau gitu. Beliau yang ngebantu saya, ngebimbing saya di bisnis ini, ya namanya saya lulusan SMP, nggak tahu gitu ilmu bisnis itu kayak gimana, tapi dia bimbing teman-teman. Next. Nah, ini ada Ibu Lisda. Nah, Ibu Lisda juga mentor saya. Tapi sebelumnya saya juga nggak kenal sama beliau. Tapi beliau tuh yang benar-benar ngebimbing saya, sampai saya tuh bisa dapat reward segala macam, punya penghasilan. Nah, ini ada Ibu Cynthia Octavia. Beliau mentor saya dari Jakarta, teman-teman. Wah, beliau tuh benar-benar apa ya, sama sih, saya juga belum kenal gitu sama beliau. Kita bukan saudara, sebelumnya kita nggak pernah ketemu, tapi beliau tuh yang paling peduli gitu sama impian-impian saya. Saya ingat banget tuh, sampai sekarang saya masih ingat gitu, dia tuh pernah ngechat saya, pokoknya kamu tuh harus sukses Put, kamu tuh harus sukses gitu. Sampai saya dapat jalan-jalan ke luar negeri pun ya berkat bimbingan beliau gitu. Next.
Ini ada Pak Alvin Yamin, ini ada Pak Denny, ini juga mentor saya, ini mentor saya semua. Mereka tuh mentor-mentor yang luar biasa. Sebelumnya saya belum pernah ketemu sama beliau, tapi mereka ngebimbing saya benar-benar sampai sukses, sampai saya tuh bisa kayak gini sekarang. Mungkin kalau misalkan saya nggak bergabung di bisnis ini, saya masih kerja mungkin ya dengan gaji 1 juta per bulan. Tapi karena saya bergabung di bisnis ini dan dibimbing sama beliau, hidup saya sedikit udah berubah. Oke, next. Nah, ini alasan saya berjuang. Kenapa saya milih bisnis ini gitu? Kenapa nggak kerja aja, kerja yang pasti-pasti aja? Saya berjuang buat mama saya, sama buat nenek saya gitu. Karena apa ya? Jujur emang itu di rumah tinggal itu aja, tinggal mama, tinggal nenek, sama kakek saya aja. Papa saya udah almarhum, udah meninggal, jadi beliau yang harus saya bahagiain. Nah, teman-teman, pas saya dapet reward jalan-jalan ini, dapet ke Malaysia, itu senangnya luar biasa gitu. Jujur, kita tuh belum pernah ke bandara gitu. Bisa apa ya, receh mungkin ya, maksudnya bisa ngajak orang tua gitu ke bandara. Jadi itu senang banget. Ngeliat senyum mereka tuh, wah, senang banget gitu kan. Pokoknya senang gitu. Karena senyumnya mereka itu nggak ada harganya. Itu luar biasa banget. Kenapa? Jadi saya tuh harus sukses di bisnis ini. Saya tuh ibarat ya terlahir tidak dari keluarga yang berada, saya biasa-biasa aja. Bahkan saya aja kan nggak lanjut SMA karena masalah ekonomi, teman-teman. Saya tuh pernah ya, mama saya tuh lagi hamil, terus beliau itu mau lahiran, terus saya minjem mobil saudara, minjem mobil saudara itu nggak dikasih, bilangnya tuh habis dicuci, karena emang malamnya tuh hujan. Itu tuh sedih banget teman-teman. Jadi orang gak punya itu sakit banget. Lihat saudara kalau lebaran jalan-jalan sama keluarganya naik mobil. Kadang kita mah udah di rumah aja, maksudnya nggak diajakin gitu. Ya emang bener, orang nggak punya itu kadang sama saudara sendiri itu nggak dianggap gitu. Maksudnya, ya lu siapa gitu. Makanya saya harus sukses di bisnis ini tuh saya pengen ngebuktiin gitu ke keluarga saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya sudah kedengeran belum? Sudah, kalau sudah jempol dong, dari tadi ternyata permasalahannya adalah di suara saya. Oke, nah tadi cewek ya teman-teman semuanya, cewek cuma lulusan SMP, tapi beliau bisa berprestasi dari bisnis ini. Nah, kita yang cowok nggak boleh kalah dong. Hari ini saya datengin nih, yang sharing cowok ganteng. Ya maaf kalau nanti tidak sesuai ekspektasi. Bercanda ya. Bercanda. Nah, beliau ini seorang mahasiswa dan seorang karyawan swasta. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengerin sharing yang luar biasa dari Bapak Ian. Kepada Bapak Ian kami persilahkan. Sebentar. Ternyata belum saya unmute. Di unmute. Saya sudah ask to unmute. Nah, sip. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kedengeran kan suara saya? Kedengeran. Oke, siap.
Terima kasih. Salam kenal semuanya dan salam sejahtera untuk semuanya. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia ya. Perkenalkan, nama saya Ian ya, Ian Salahuddin. Saya berlatar belakang sebagai mahasiswa sekaligus sebagai karyawan di salah satu swasta ya. Begitu. Nah, dan sekarang saya sedang berada di rumah, stay at home ya, karena lagi pandemi kayak gini. Oke, kita langsung singkat aja. Next, kita akan kenalan. Next Bu ya. Nah, data pribadi saya biasa dipanggil Ian. Lahir saya 29 Mei, saya masih kelahiran 99 ya. Umur saya baru 20-an, 21 tahun. Nah, makanya saya belum terlalu tua-tua amat gitu kan. Ya kalau kelihatan tua ya wajar gitu kan. Ya, terus alamat saya di Sentul ya, Pakan Madang. Kalau mungkin bagi Anda, mungkin teman-teman semua, bagi yang ingin mampir boleh silahkan. Dan status saya ini jangan disebutin ya, di situ kelihatannya status saya masih jomblo ya, karena saya belum punya istri juga dan saya belum punya pacar juga gitu kan. Hobi saya membantu orang. Kalau ketika ada orang yang pengen dibantu, insya Allah saya bisa bantu. Latar pendidikan saya pernah di SD, saya pernah di MT Al-Mutaromiyah, dan saya pernah di Madrasah Sanawiyah Unwanul Falah, dan sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Arido Cibinong dekat CCM. Nah, itu seputar lingkup data pribadi saya. Mohon maaf, saya tidak bisa tampilkan dengan mungkin foto-foto kayak mungkin teman-teman yang lain, kayak mungkin orang-orang pembicara yang lain menampilkan foto-foto. Karena kenapa? Jujur, saya nggak bisa foto-foto. Cek. Ya, permasalahan jaringan. Ya, mohon maaf. Oke, seperti itu. Nah, latar belakang saya sebelum menjalankan bisnis ini sebagai seorang yang aktivis. Saya bukan orang sombong, saya nggak sombong-sombong, saya menceritakan ini. Saya seorang aktivis juga. Saya kemana-mana siap, ayo. Pimpinan di setiap organisasi. Di sekolah saya ketika ada organisasi apa-apa, saya menjadi pimpinan. Ya, di situ, wah hebat kan. Saya tuh, wah emang saya berpikir ya, kalau saya nyari kerja gampang lah, kalau saya buat kenapa-napa gampang. Tapi keluhan saya, next Bu. Keluhan saya, ketika saya di dunia kehidupan yang nyata, susah amat ternyata dari kerja, kira itu gampang, seorang aktivis, seorang ketua gitu, ternyata susah juga. Pengangguran 1,5 tahun. Saya 1 tahun 2 bulan di sini saya nganggur, orang-orang udah kerja, orang-orang yang lulusan saya udah kerja, saya aja yang nganggur, ternyata susah juga ya, ternyata nyari kerja. Dulu, waktu sebelum pandemi aja, ternyata saya susah untuk yang namanya cari kerja. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang? Ya sekarang pandemi ya wajar aja kan sampai susah kayak gitu. Pas dapat kerjaan dulu itu, setelah saya dapat kerjaan ternyata saya dapat kontrak semua. Saya dapat kontrak 2 bulan, saya dapat kontrak 4 bulan. Kok nggak kayak teman-teman yang lain kata saya itu kayak gitu. Ternyata sulit juga ya persaingan dunia yang sebenarnya itu. Makanya ini cerita pengalaman saya. Next Bu. Nah, mencoba berbisnis, saya pernah bisnis juga yang lain. Saya pernah bisnis pulsa, saya bisnis pulsa dengan kawan-kawan yang lain. Saya bisnis keripik, saya jual keripik-keripik kayak gitu. Oh, pernah juga sama. Nah, semua nggak ada kemajuan. Yang ada saya tekor juga. Luar biasa kan, ternyata susah ya bisnis. Sempat bingung saya mau gimana. Saya pengen ada hasil, saya pengen punya penghasilan. Cuman ya, saya bisnis ini wah gagal semua. Next Bu. Nah, di situ saya ditawarkan yang namanya bisnis dance gitu kan. Dulu pertama kali saya ditawarin bisnis kayak gini itu kayak bisnis dance saja. Next Bu. Ada ininya? Oh, ya, nah, baik Bu. Nah, di sini saya mohon maaf nggak tampilkan fotonya. Ini waktu dulu zaman saya itu zaman old mungkin ya, karena di situ satu itu, yang kedua mungkin ya saya itu emang orangnya nggak suka foto-fotoan, karena kan emang ya apalagi yang namanya foto-foto kayak mungkin tadi tuh Bu Putri, keren banget kan, hebat sharingnya, bisa sampai fotonya luar biasa kan, pada cakep semua. Nah di situ saya nggak pede orangnya, saya kan nggak pernah selfie-selfiean, saya kan nggak pernah foto-fotoan, makanya ya dulu saya ditawarkan bisnis ini dengan ya teman saya, bahkan itu kakak kelas saya sendiri, dan di situ cuman saya bingung
Saya bingung di situ, saya berpikir apa iya saya jalankan bisnis ini. Karena kenapa? Saya di situ berpikir 2 kali jalankan bisnis ini. Karena kenapa? Saya mendengar ocehan yang lain. Ocehan yang lain bilang kayak gini, wah bisnis-bisnis kayak gitu mah lu nanti gagal. Ada teman saya juga gagal. Di situ saya belajar dengan mereka. Saya takut gagal karena ada temannya dia gagal. Nah, padahal ketika saya baca bukunya, padahal ketika saya dengar quotes-quotes orang-orang sukses, ketika kita mau sukses, belajarlah dari orang yang sukses, dengarkanlah orang yang sukses, kan kayak gitu. Ketika Anda mau gagal, ya dengarkan orang-orang yang gagal. Nah, di situ baru saya sadar, kalau saya dengerin mereka berarti ya saya mungkin masuk orang pola-pola gagal ya, kayak gitu. Ya, makanya next. Akhirnya saya dengerin orang-orang sukses aja deh. Kenapa saya nggak coba? Kan kayak gitu ya, coba aja. Ketika saya mencoba di bisnis ini, nah akhirnya saya mencoba bisnis klien syariah ini. Kan ya di sini saya bisa ceritain. Saya dulu dibantu sama sama pengundang saya, dibantu sama mentor saya kayak gimana. Saya ceritain di malam hari, saya ceritain di pagi hari, bahkan saya ceritain di online. Nah, ini waktu di online ini saya video call ini dengan mentor saya langsung, dengan Bu Jo ini gitu kan. Karena kenapa? Ini yang saya ini cewek gitu kan. Saya malu gitu kan kalau sama cewek, makanya saya ngundang pengundang saya ngundang mentor saya, Bu, bisa nggak bantu saya? Soalnya ini perempuan, saya malu kalau sendiri sama laki-laki ya. Makanya alhamdulillahnya ini kita dibantu. Kita nggak bisa pun saya dibantu. Nah, bahkan next. Nah, sampai sekian hari demi hari karena terbiasa. Orang itu karena bisa itu bukan karena terbiasa, bukan karena dia hebat. Orang kalau bisa itu karena terbiasa. Nah, saya karena terbiasa ketemu orang, akhirnya di sini saya bisa sendirian. Saya bisa di sini, saya bangun tim juga sama, saya ceritain juga ini bisnisnya keren, ini bisnisnya hebat, produknya bagus semua, kayak gitu. Nah, di sini, ini proses saya. Akhirnya di sini mencoba ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, wah berarti harus kayak gitu terus ya, ketemu orang terus ya, terus kapan jualannya? Emang di sini nggak jualan? Next, Bu. Saya lanjut. Nih, hasil belajar dari kesabaran, ini saya sabar gimana sih saya ngejual ini, saya ngejual itu gimana. Ya ini saya sabar aja, saya sabar sambil saya bermain, sambil saya terus mencoba, alhamdulillah. Yang tadinya dulunya saya penjual keripik, saya penjual pulsa, itu saya nerima uang, itu paling 2.000, paling 5.000, paling gede itu 10.000. Bahkan pulsa itu paling gede 30.000 lah saya. Pas nyoba ini diajarin, gila ya, paling gede ini ada 50.000, ada 150.000, ada 300, ada 400. Dan kebayang, saya di sini jualan. Baik Bu, saya memperlihatkan ke teman-teman yang lain. Di sini saya memperlihatkan, ini dulu saya tuh cowok, saya itu ya nggak pede orangnya. Tapi saya karena mungkin saya pengen gitu ya, pengen bisa tahu di bisnis ini, saya ngikutin apa kata mentor saya, jual aja semua yang ada di sini. Ya udah saya jual pembalut, Bapak Ibu. Saya coba jual pembalut ke teman, ke cewek gitu. Ya malu saya di situ. Kalau mungkin ada helm ya saya pakai helm, mungkin saya makanya saya nggak foto sama sayanya, saya foto hanya uangnya aja deh, kan kayak gitu. Nah, next Bu. Nah, ini terus next Bu. Next aja. Nih, next. Nah, hasil. Ini kita bicara masalah hasil. Ini yang sempat pernah saya ceritain di mana-mana. Next Bu, satu lagi. Di sini kita bukan cuma bahasanya bukan cuma kita dapatkan uang, Bapak Ibu, teman-teman. Kita bukan cuma dapatkan uang dan uang. Dulu saya berbisnis di di pulsa, saya berbisnis di keripik. Yang saya hanya dapatkan itu adalah uang dan uang. Tapi di sini bukan cuma materi, Bapak Ibu. Di sini kita bisa membantu teman. Di sini kita bisa membantu orang. Dan ini alhamdulillah teman-teman saya yang saya ceritain, yang saya sharingkan, yang saya inikan, ya alhamdulillah ketika mungkin mereka mau, ya alhamdulillah di sini nih ada tuh yang di sebelah kiri. Di situ sampai mungkin yang di sini aja itu grup saya di sini, beliau itu ada di sini juga, dan beliau berperingkat sama juga dengan saya gitu kan, dan kita bisa sama-sama, kita bisa punya hasil yang sama seperti ini kan. Jadi bisnis ini bukan cuma sekedar uang, tapi di sini yang tadi mungkin ya hobi saya membantu banyak orang, ya di sini kita bisa bantu, di sini kita bisa share, di sini kita bisa teman-teman yang lain bisa dapat penghasilan, ya alhamdulillah teman-teman yang lain dapat juga penghasilan. Nah, makanya beruntung teman-teman diundang oleh pengundang teman-teman, makanya ikutin aja apa kata arahan pengundang teman-teman. Next Bu. Next. Nah, berbicara masalah materi, alhamdulillah. Berbicara masalah materi di sini, yang saya dapatkan ini,
Mungkin teman-teman lihat, mungkin Bapak Ibu lihat, ya salah kadar mesin cuci, apa sih mesin cuci, kan kayak gitu. Mungkin iya, mungkin Bapak Ibu, mungkin teman-teman semua ya yang cuma salah kadar kalau mesin cuci. Tapi menurut saya Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu mau tahu, dari dulu, dari tahun-tahun dulu sampai sekarang saya belum pernah menemukan. Dan baru bisnis ini, baru saya berada di bisnis ini, saya baru bisa membawakan, saya baru bisa menaruh mesin cuci itu di dapur rumah saya Bapak Ibu. Alhamdulillah berkat bisnis ini Bapak Ibu. Next. Nah mungkin alhamdulillah saya bisa kembali handphone juga. Mungkin menurut Bapak Ibu semua, mungkin menurut teman-teman semua ya cuma HP kayak gitu ya, cuma ya pipo doang kayak gitu. Ya mungkin menurut teman-teman ya salah kadar biasa, tapi menurut saya Bapak Ibu dari dulu saya hanya menggunakan handphone yang jadul, hanya menggunakan handphone yang second, yang bekas dan sebagainya. Ya kenapa? Ya karena saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang kayak gimana, saya bukan orang kaya, saya hanya orang biasa. Nah, makanya di sini saya bersyukur ketika saya menemukan bisnis ini, oh ternyata lainnya pun ada juga. Bahkan alhamdulillah next, dari dulu saya belum pernah ngerasain yang next Bu. Nah ini dari dulu saya nggak kepikiran, ternyata ya saya hanya salah kadar mungkin pengen dapat penghasilan tambahan, tapi kok ini yang jadi anehnya itu di trip ini ketiga negara ini, saya dari ke Singapura, Thailand, Malaysia, dan ini. Dan waktu saya dapatkan ini, waktu saya mungkin kemana-mana, waktu saya jualan, waktu saya mungkin ceritain, alhamdulillah saya bisa dapatkan ini hasil dari bisnis ini. Dan pertama kali saya membuat yang namanya paspor, yaitu juga saya nggak tahu juga, saya mungkin tanya-tanya, saya kesasar juga gimana caranya buat paspor. Ya orang kampung Bapak Ibu wajar ya buat yang namanya paspor kan gitu. Next Bu, ini buktinya. Saya dapat harusnya mungkin ada keadaan ini harusnya itu kalau misalkan bisa di zoom itu tanggal 21 Juni 2020 Senin. Harusnya saya berangkat 21 Juni 2020 di ketiga negara ini. Yang pertama di Kuala Lumpur dulu, dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Dan ini ada yang keterangan saya Mr. Ian Salahuddin ya, sama dengan saya gitu kan. Lah emang saya udah sampai didaftarkan di bandara, di pesawat kan kayak gitu. Cuman ya mungkin di era pandemi kayak gini ya kita tidak bisa diberangkatkan keluar kota, keluar negeri kan kayak gitu. Nah di sini kalau misalkan diumpamakan kecewa nggak? Kalau bisa dibilang manusia ya kecewa, cuman di situ ya saya nggak terlalu kecewa. Saya nggak terlalu kecewa amat. Karena kenapa? Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Saya percaya, bukan karena kenapa-napa. Mungkin ya Allah tahu apa yang terbaik buat hambanya. Makanya ya intinya kita ya bersyukur aja dan Bismillah, semoga ya kita bisa bareng-bareng dengan teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita bisa berangkat bareng-bareng di setelah pandemi kayak gini ya. Next Bu. Nah terima kasih kepada para mentor, karena tanpa beliau ya saya nggak bisa gimana, saya nggak bisa jualan ratusan, saya nggak bisa dapat yang namanya hasil, saya nggak bisa dapat yang namanya keluar negeri tanpa beliau ini. Salah satunya siapa? Ini Bapak Yusron, Bapak Muhammad Yusron, salah satu mentor langsung saya, dia kakak kelas saya, begitupun kakak kelas di organisasi pun sama. Bahkan dia mengenalkan bisnis ini yang pertama kali kepada saya. Beliau yang selalu mensupport saya, beliau yang selalu menyelesaikan apa yang ketika saya punya masalah, saya konsul kepada mereka. Saya konsul kepada beliau. Karena di sini yang saya katakan, di sini bukan cuma sendiri Bapak Ibu. Kita ada masalah di sini, kita diselesaikan bareng-bareng. Alhamdulillahnya beliau sampai mau menyelesaikan masalah-masalah saya juga. Next Bu, ada juga selain beliau ada yang namanya ini Bu Cynthia Octavia yang sekarang ada di depan Anda semua Bapak Ibu. Nah, beliau yang selalu membimbing saya, mensupport saya. Apa yang saya nggak tahu, beliau yang selalu kasih tahu. Apa yang selalu saya terlambat, beliau yang selalu mengedepankan ini loh. Jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya Bapak. Asal Anda mungkin mau mulai aja. Next Bu. Dan ada juga yang lebih spesial ini. Ini saya sulit. Ini Pak Denny Despianto, saya sulit bisa foto dengan beliau. Makanya ini waktu ada di acara seminar dulu, ya saya beranikan, padahal saya malu gitu, bisa foto dengan beliau. Makanya saya bangga bisa foto dengan beliau juga. Terima kasih kepada Bapak Denny yang selalu mensupport saya, yang selalu membimbing saya. Bahkan ini, next Bu,
Ini Pak Alvin Yamin yang selalu mengutarakan, yang selalu men-sharekan ilmunya, ilmu yang mereka dapatkan itu di-share ke kita semua. Alhamdulillahnya ini dan bersyukurnya kok saya bisa ya berada di komunitas ini. Kayak komunitas saya dulu di kerjaan saya dulu. Saya hanya bisa berteman dengan orang-orang yang ya orang-orang lingkungan biasa, orang-orang yang cuma salah kadar ya orang-orang bermotor, ya motor aja motor kreditan, ya mobil aja ya jarang orang yang punya mobil bisa berkumpul dengan kita semua. Karena kenapa? Karena saya orang biasa. Apalagi ketika teman kita mempunyai mobil mewah, ya gimana dia mau bisa berteman dengan kita? Karena kita orang biasa. Tapi bersyukurnya di bisnis ini bukan cuma uang teman-teman, bukan cuma finansial Bapak Ibu, bukan cuma materi. Tapi di sini keakraban komunitas, bahkan beliau ini Pak Alvin ini sudah mempunyai BMW kan, BMW X1 hasil dari bisnis ini, dan kita bisa berteman, kita bisa akrab dengan beliau. Ya di luaran sana jauh Bapak Ibu, beruntungnya bisa di bisnis ini seperti itu. Next Bu. Ini ada pepatah mengatakan, ini ada istilah, ada quotes juga sama Jack Ma, salah satu pendiri Alibaba juga. Dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu, di dunia ini orang yang paling sulit untuk dilayani adalah orang yang bermental miskin Bapak Ibu. Nah, bermental miskin itu seperti apa? Nih bisa di zoom. Ini bermental miskin, hati-hati Bapak Ibu. Contoh, dikasih gratis. Dia bilang apa? Kayaknya saya mau diperalat deh sama dia. Wah, kayak gitu kan. Ya udah, kita kasih yang murah. Ya, pasti dia bilang, ya pasti barangnya jelek. Kan kayak gitu. Ya udah, dikasih saya yang bagus. Dia pasti bilang, ya pasti mahal. Dia selalu beralasan kayak gitu. Saya kasih yang modern. Ya nggak berpengalaman kata dia tuh. Ya selalu kayak gitu. Dikasih yang mudah, ya itu mah terlalu tradisional katanya. Ya udah saya tawarin lagi. Dikasih yang investasi yang kecil. Ya dia pasti beralasan. Hasilnya nggak banyak kayaknya deh. Pasti kayak gitu. Next Bu. Belah pinggir ya. Coba kita lihat. Nah, diajak bisnis apa aja, ya udah deh bisnis apa aja kita bisniskan. Dia beralasan apa? Ya nggak punya keahlian saya mah. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Bahkan diajak buka toko, dia bilang apa? Ya kayaknya nggak bebas deh kalau buka toko. Benar ya? Bahkan saya diajak bisnis baru, dia bilang apa? Ya ribet guys, bisnis baru kayak gitu. Bahkan diajak bisnis tradisional, dia bilang apa? Ya banyak saingannya bro, di luaran sana udah pada bagus. Ya udah, saya ajak bisnis yang baru. Dia bilang apa? Ya nggak ada pengalaman saya mah, makanya lu dulu aja dia yang jalanin. Kan kayak gitu. Bahkan saya ajak investasi yang besar. Dia bilang apa? Gak punya duit bro. Maksudnya apa? Dikecilin aja. Maksudnya apa? Ini semua orang, banyak di dunia ini. Semua orang yang saya temukan, ada kok beberapa teman yang saya temukan. Dia hanya bermental miskin. Bermental miskin itu seperti yang tadi saya bilang. Makanya semoga aja mudah-mudahan, semoga teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu di sini tidak bermental miskin. Maksudnya apa? Beruntung teman-teman diundang ke acara ini oleh pengundang teman-teman. Jangan sampai teman-teman bermental miskin, teman-teman. Karena kenapa? Sulit kalau bermental miskin. Mau dia apa-apain, mau diajak gimana-gimana, ya sulit juga. Nah, Jack Ma ini bukan saya yang berbicara ya. Ini saya hanya mengutarakan dari Jack Ma, salah satu orang terkaya juga di dunia. Kalau mau boleh tahu, searching aja. Next Bu. Kenapa sih saya nggak mau bermental miskin? Kenapa alasan saya nggak mau bermental miskin, Bapak Ibu? Saya pertama, saya lihat dari Jack Ma. Yang kedua, saya punya alasan, Bapak Ibu. Alasan saya masih tetap bisa berjuang di bisnis ini. Kak, pernah ini nggak pernah jatuh, nggak pernah itu, nggak pernah nggak laku ya. Saya pernah juga sama. Semua orang pernah juga sama kok. Tapi kok saya masih tetap berjuang. Tapi kok saya masih tetap bertahan? Karena di sini, Bapak Ibu, ada orang yang mungkin saya harus banggakan. Salah satunya apa? Orang tua saya. Ini bapak saya, ini ibu saya. Ibu saya, kalau mungkin teman-teman tahu, saya bisa ceritakan. Ibu saya seorang pembantu ibu rumah tangga di salah satu perumahan. Dan dia bukan, ya hanya pembantu, ngepel, nyuci dan sebagainya. Saya sempat ke sana dan saya lihat, gila ya. Saya nggak bisa, ya saya gimana? Saya hanya bisa melihat orang tua saya jadi pembantu di rumah orang. Apa kata hati saya gitu? Dan ini yang menjadi. Saya pernah ditolak nggak? Saya pernah ditolak nggak produknya? Saya pernah di PHP-in nggak sama orang? Saya pernah. Tapi ketika saya pernah capek nggak? Saya pernah. Tapi ketika saya pernah seperti itu, saya melihat ibu saya aja, dia nggak capek, dia ngepel, dia cuci di rumah yang gede, di rumah orang, bahkan jadi pembantu seperti itu. Dan yang kebelah kiri itu bapak saya, Bapak Ibu.
Bapak saya seorang pedagang, bukan pedagang ini, dia pedagang yang suka jalan-jalan tuh, jalan-jalan bawa dagangannya, dia pedagang sapu. Bapak saya sering panas-panasan, suka panasan. Ada hujan dia kehujanan, ada panas dia kepanasan. Pertanyaannya dia capek nggak? Dia capek. Tapi dia nggak pernah bilang saya capek, saya gimana. Nah ini, ketika mungkin teman-teman, mungkin Bapak Ibu menanyakan itu capek nggak sampai malam-malam katanya tuh sampai cerita, sampai jualan, sampai COD, capek nggak? Kalau bilang capek ya capek. Cuman ketika saya capek, ketika saya ngeluh, ketika saya apa, saya selalu lihat foto ini. Orang tua saya nggak pernah bilang ke saya capek, orang tua saya nggak pernah bilang ke saya ngeluh. Dan ini, mungkin orang tua kalian juga sama, mungkin orang tua kalian, mungkin orang tua Bapak Ibu semua mungkin pernah kerja juga, lagi kerja juga. Nah, mungkin itu ketika mungkin Anda semua bilang capek, coba deh tanyakan kepada orang tua Anda semua, apakah dia bilang capek kepada Anda untuk mengurus, untuk mendidik Anda? Dan ini salah satu alasan mungkin kenapa saya masih tetap berjuang, ya karena mungkin mereka ini, ya mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu semua punya juga alasan yang terkuatnya, mungkin dari orang tua, mungkin dari siapa, ya semoga teman-teman semua, semoga Bapak Ibu semua bisa membanggakan, bisa dibanggakan oleh orang tua Ibu masing-masing, ya karena orang tua Anda masing-masing itu sedang menunggu Anda di rumahnya, sedang menunggu Anda, sedang berharap kepada Anda untuk menjadi seorang yang berbakti, orang yang sukses kepada Anda. Oke, mungkin itulah cerita sharing dari saya pribadi, saya Yan Salahuddin. Semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, Ian. Thank you ya, Ian. Ya, Thank you sama-sama. banget buat Ian dan buat Putri, sharingnya keren banget nih. Wih, jadi berkaca-kaca nih. Keren. Nah, teman-teman semuanya, acara kelas bisnis online-nya sudah selesai. Nah, hari ini mungkin teman-teman udah dengerin ya sharing-sharing tadi para pelaku usahanya. Ada Ian, ada Emput, Putri, Nurdinda. Mereka dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi luar biasanya mereka bisa berhasil di bisnis ini. Jadi bukan masalah teman-teman bisa atau enggak, tapi teman-teman mau belajar atau enggak. Dan bener banget tadi terakhir sesi closing-nya, wah ada kucing aku, nggak apa-apa ya, iklan dikit. Nah, tadi bener banget kata Ian, jangan jadi orang yang punya mental miskin. Ketika dikasih peluang, pikirannya negatif. Terbuka aja dulu sama peluangnya, ini bisnisnya syariah, produknya halal, dan aku juga sudah 7 tahun jalanin bisnis ini. Aku juga bukan orang bodoh yang kalau ini nggak menghasilkan dan ini tidak halal, malu dong aku ngerjain bisnis ini, apalagi aku pakai kerudung, bener nggak? Jadi, ayo kita pemikirannya terbuka, pelajari lebih lanjut dari mentor-mentor atau pengundang Anda yang ngundang Anda ke acara kelas bisnis online ini. Kalau Ian dan Putri dan aku juga bisa, harusnya teman-teman semua yang ada di sini bisa. Sekian dari kita. Maaf ya kalau tadi ada kendala sinyal dan lain-lain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.